Selamat sore hadirin di Amerika dan selamat pagi hadirin di Indonesia. Selamat datang di acara showcase kelas bahasa Indonesia tingkat mahir Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC, semester musim semi 2021. Saya Simon Tran Hughes. Semester ini saya belajar di kelas mahir dan pada acara showcase hari ini, 9 mahasiswa akan mempresentasikan berbagai topik menarik tentang Indonesia. Namun, sebelum itu, mari kita dengarkan sambutan pembukaan oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC. Ibu Poppy Rufaidah, kami persilakan. Ya. Terima kasih Mas Simon atau Mas Simon yang menjadi pemandu acara hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada seluruh peserta kelas Bahasa Indonesia tingkat mahir atau tingkat advance yang telah menyelesaikan kelas pembelajaran di kelas Bahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh KBRI Washington DC. Atas nama Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Washington DC, Bapak Iwan Freddy Harisusanto, mengucapkan salam kepada semua hadirin yang hadir pada acara hari ini dan menyampaikan semoga proses pembelajaran yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya. Dan juga mengucapkan selamat datang kepada peserta yang hadir hari ini. Semoga dapat mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari kegiatan yang dilaksanakan oleh KBRI Washington DC. Nah, izinkan saya akan sharing file yang berhubungan dengan kegiatan sebentar. Ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan sehubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan hari ini. Pertama, atas nama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, saat ini memiliki kegiatan yang disebut dengan Festival Handai Indonesia. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemristek Republik Indonesia diperuntukkan bagi warga negara asing yang berada di luar Indonesia untuk mengikuti berbagai wahana ya untuk menampilkan kemahiran dan kreativitas berbahasa Indonesia. Nah, jenis lombanya itu adalah bercerita, kemudian berkomedi tunggal, bermain peran, bermusikalisasi puisi ya. Nanti alamatnya bisa file ini nanti bisa di-sharing ya, yang akan kami sharing. Kemudian bernyanyi, berpidato, kemudian membacakan puisi, membacakan reportase. Itu jenis-jenis lomba yang diselenggarakan oleh Badan Bahasa dan Pembinaan Bahasa dari Kemdikbudristek. Kemudian ini ada tahapan-tahapan keikutsertaan dan kriteria pesertanya bisa diikuti ya untuk semua warga negara asing berusia minimal 18 tahun pada tahun 2021. Kemudian di situ ada tahapan keikutsertaan, ya ada penghargaan dan seterusnya. Kami juga ingin menyampaikan informasi, KBRI Washington DC memiliki 5 jenis showcase, yaitu virtual showcase Indonesian Language Class untuk kelas pemula telah terlaksana pada hari Selasa yang lalu ya. Kemudian yang tertarik untuk mengikutinya bisa mengikuti secara live di Facebook Live. Kepada panitia juga mohon kiranya dapat disampaikan link di chat untuk Facebook Live hari ini. Kemudian hari ini adalah penampilan web talk about Indonesia by Americans yang dipresentasikan oleh peserta kelas mahir dan dengan topik-topik yang menarik ya. Kemudian virtual showcase untuk kelas langgam atau menyinden lagu Jawa atau langgam singing itu akan dilaksanakan hari Senin 9 Agustus minggu depan atau hari Selasa waktu Indonesia.
Kemudian untuk virtual showcase kelas pemula dan kelas lanjut, ini akan ada gabungan yang akan dilaksanakan hari Selasa minggu depan ya, tanggal 10 setelah kelas langgam, dan ada virtual showcase untuk Jaipongan Dance, dan ini pun juga akan dilaksanakan hari Rabu 18 Agustus. Mudah-mudahan memberikan keminatan bagi semua yang hadir hari ini ya. Dan kami pun juga akan kembali membuka kelas virtual yang diselenggarakan oleh KBRI Washington DC untuk fall season. Jadi fall season akan segera dibuka bulan Agustus ini. Bagi yang berminat, ini diperuntukkan bagi warga negara asing Amerika Serikat, dapat mengirimkan alamat emailnya, nanti link pendaftaran akan kami emailkan ya, bisa daftar ke adikbud.wdc@gmail.com atau education@embassyofindonesia.org ya untuk pendaftaran. Nah, itu mungkin beberapa yang dapat kami sampaikan yang berhubungan dengan pelaksanaan kelas virtual yang diselenggarakan oleh KBRI Washington DC. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah mendukung kegiatan ini, juga berbagai pihak atas terselenggaranya kelas-kelas yang diadakan di KBRI Washington DC, khususnya kepada Fulbright Aminef, di mana para pengajarnya adalah para alumni dari FLTA untuk kelas beginner dan intermediate. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada ISBI ya, Institut Seni Bandung Indonesia, yang juga telah berkontribusi untuk penyelenggaraan kelas Jaipongan. Kami juga mengucapkan terima kasih ya kepada sesepuh kita, tokoh kita Pak Mur ya, yang mengajarkan gamelan dan juga mengajarkan menyanyi langgam Jawa atau menyinden lagu Jawa. Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai pembukaan. Selamat menikmati presentasi yang akan disampaikan oleh peserta kelas mahir. Mudah-mudahan materi ini bisa memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat, yang mana tahun ini adalah tanda 73 tahun hubungan diplomatik antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat, dan juga dalam rangka untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 yang akan kita rayakan tanggal 17 Agustus 2021. Selamat menikmati. Terima kasih. Dan terima kasih kepada Anda, Bu Poppy. Para hadirin, ada beberapa topik menarik yang akan dipaparkan pemakalah, dari musik dan film hingga kesetaraan gender. Mohon diperhatikan selama pemakalah berpresentasi, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan ditulis di kotak chat. Nanti kalau ada waktu, pemakalah akan dipersilakan untuk menjawab. Saya juga mau mengingatkan semuanya untuk mute mikrofon kalau tidak presentasi. Kalau tidak Anda presentasi untuk mencegah echo. Ya. Kalau Anda presentasi juga tolong unmute mikrofon. Oke, baiklah. Pemakalah pertama akan membahas musik di Indonesia. Silakan, Mas Matiusie. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, dan selamat datang ke showcase kelas bahasa tingkat mahir hari ini. Nama saya Matthew C. dan sekarang saya tinggal di Carolina Utara. Dan saya sudah belajar di 2 tahun di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Sebelum mulai, mohon maaf kalau ada kesalahan. Indonesia memang memiliki budaya yang sangat kaya. Satu aspek budaya yang khususnya kuat di Indonesia adalah musik. Musik di Indonesia berbeda dari apapun yang lain di negara asing di dunia karena setiap kelompok etnis di Indonesia bermain musik khusus. Di dalam presentasi ini, saya mau mengeksplorasi instrumen dan musik berbeda di Indonesia.
Jenis musik yang mungkin paling terkenal dan paling populer di Indonesia adalah gamelan. Gamelan nama untuk kelompok musik yang terdiri dari banyak instrumen ketuk dan seruling Indonesia. Pelajaran sejarah menganggap bahwa musik gamelan muncul dari Jawa, Bali, dan Lombok. Gamelan sangat penting untuk budaya dari banyak kelompok etnis berbeda, seperti orang Sunda, orang Bali, dan orang Jawa. Gamelan memiliki fungsi budaya paling penting di Jawa Tengah, dan gamelan di provinsi ini rumit dan dibuat dengan keras. Gamelan dimainkan dalam banyak peristiwa penting. Salah satunya adalah kedatangan Sultan Yogyakarta. Gamelan juga penting di Jawa Barat, tapi kurang penting di Jawa Timur. Meskipun begitu, gamelan dimainkan di hampir setiap kebaktian agama di Bali. Hindu, Islam, dan Katolik juga. Ini contoh Pancasila yang sangat bagus. Instrumen lain dari provinsi berbeda adalah kulintang dari Sulawesi Utara. Biasanya, kulintang diasosiasikan dengan orang Minahasa, tapi instrumen ini juga populer di Maluku. Kulintang juga populer di negara lain, seperti Timor Leste, Malaysia, dan Filipina Selatan. Tapi instrumen ini berasal dari Sulawesi Utara. Pertunjukan kulintang khusus karena para penonton juga diharapkan untuk bermain. Pertunjukan-pertunjukan ini penting untuk masyarakat di daerah ini karena membantu semua orang di komunitas menjadi satu untuk bermain musik bersama. Perbedaan paling besar dari kulintang dan gamelan adalah kulintang punya aturan yang kurang keras daripada gamelan, atau ada lebih sedikit norma musik untuk pertunjukan kulintang daripada pertunjukan gamelan. Kembali ke Jawa, instrumen berbeda yang populer di seluruh Indonesia bisa didengarkan. Angklung. Angklung adalah instrumen tradisional orang Sunda dari Jawa Barat. Juga ada sejarah angklung di Sumatera Selatan, Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung. Angklung instrumen ketuk yang dibuat dari bambu. Biasanya ada 8 dalam satu set, dan setiap angklung memainkan not musik berbeda waktu digoyang. Tapi ada banyak sekali not berbeda dari sistem musik tradisional. Biasanya di pertunjukan angklung, ada banyak orang yang dikelompokkan dalam beberapa kelompok. Setiap orang dalam satu kelompok bermain angklung yang memainkan not sama. Angklung adalah representasi Pancasila sangat bagus, karena satu orang tidak bisa bermain lagu dengan baik sendiri. Hanya dengan banyak orang, angklung bisa bermain lagu-lagu yang rumit. Tahun 2010, UNESCO memberi angklung kehormatan Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Kehormatan ini berarti bahwa angklung adalah paling penting untuk budaya dan sejarah Indonesia dan harus diproyeksikan untuk tahun-tahun depan. Ada terlalu banyak jenis musik dan instrumen berbeda di Indonesia untuk dijelaskan dalam satu presentasi saja. Tapi saya berharap bahwa instrumen-instrumen ini bisa memberitahukan orang tentang perbedaan budaya di Indonesia. Musik sangat penting untuk ekspresi budaya, karena setiap kelompok bermain musik berbeda dan pertunjukan musik bisa membantu komunitas-komunitas untuk menjadi satu. Seperti motto nasional Indonesia memang berkata, Bhinneka Tunggal Ika. Kalau bermain musik bersama, banyak orang berbeda bisa menjadi satu dan membagikan budaya khusus mereka. Terima kasih banyak. Wow, ya. Terima kasih, Mas Matthew. Menyenangkan dan menarik ya. Saya ingat ketika saya di Jogja, saya nonton pertunjukan gamelan pakai wayang kulit dan itu adalah pengalaman yang tidak terlupakan. Nah, ayo bermain musik tradisional Indonesia ya. Masih tentang musik, kali ini tentang bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi kelompok-kelompok gamelan
di seluruh dunia. Bu Jody Diamond, silakan. Okay. Boleh saya share screen? Ya, silakan. Okay. Okay. Oh, wait. Okay. Uh-oh. Okay. Ada kesulitan, tidak mau mulai. Let's try this. Okay. Sudah? Ya, sudah. Okay, bagus. Sudah. Sebelum saya mulai, saya mau mengucapkan terima kasih banyak sedalam-dalamnya kepada KBRI untuk membuka kesempatan untuk orang dari mana saja belajar bahasa Indonesia dengan guru yang sangat baik dan dengan kawan-kawan yang juga baik semua. Saya merasa beruntung sekali berpartisipasi di aktivitas ini. Saya mau menerangkan keadaan saya sedikit untuk mulai. Sebelum COVID datang, saya sedang bermain gamelan di 5 grup gamelan berbeda. 1 gamelan berbeda setiap hari. Bali, grup komponis Amerika, saya mengajar gamelan dan komposisi gaya Jawa dengan gamelan dari aluminium, ikut grup gamelan Degung, dan juga naik kereta api ke kota New York untuk ikut karawitan yang enak dan klasik dari Jawa Tengah di konsulat Indonesia. Membayangkan saat pandemi mulai, semua ini harus berhenti. Apa yang saya bisa melakukan? Semua kehidupan saya dilarang pada satu saat. Kebetulan di samping bermain dan mengajar gamelan, saya bertugas sebagai, let's see how do I make this? Saya kurang, okay, wait. Okay. Ya, bisa. Ya, saya bertugas sebagai redaksi dan penerbit jurnal yang berjudul Balongan. Itu dipublikasikan oleh American Gamelan Institute yang saya mendirikan tahun 1981. Kami, tim redaksi, memutuskan bahwa edisi berikutnya harus mendokumentasikan situasi kelompok gamelan di seluruh dunia. Karena memang ini luar biasa situasinya. Pada akhirnya, Balongan nomor 14 terdiri dari 100 halaman yang diisi dengan 14 artikel dan 68 laporan dari kelompok dan musisi gamelan di beberapa negara, termasuk Indonesia. Mudah-mudahan Anda bisa mendapat isu ini dari URL ini, dan saya nanti akan juga masukkan di dalam chat. Okay. Sebelum saya melaporkan isinya Balongan ini, saya punya pertanyaan untuk kita semua. Apa artinya kata gamelan? Definisi kelompok gamelan tidak bisa ditemukan di dalam kamus bahasa apapun karena kata gamelan tidak hanya mewakili seperangkat alat musik. Sudah terkenal kutipan Sabto Raharjo almarhum dari Jogja bahwa gamelan adalah roh bukan barang. Terkait dengan pemikiran tersebut, masa pandemi memperjelas hal ini. Untuk manusiawi, gamelan adalah cara sekelompok orang untuk merasakan kesatuan yang bisa tercipta dalam proses bermain musik bersama. Hebat. Nah,
Bagaimana kelompok gamelan menghadapi larangan bermain atau bertemu dan tidak diperbolehkan merelakan esensi identitas mereka sebagai pemain gamelan. Ini grup yang kirim laporan tentang kegiatan mereka untuk majalah Bolongan ini. Semua kelompok gamelan mengalami kesulitan yang sama ketika pandemi memaksa mereka untuk berhenti bertemu dan membatasi semua kegiatan musik. Misalnya, semua pentas dibatalkan, semua kelas juga dibatalkan. Dilarang mengakses studio gamelan di dalam universitas dan anggota kelompok gamelan tidak punya kesempatan untuk berkumpul bersama. Ini derita yang besar, orang sedih sekali karena tanpa kumpul bersama di dalam satu kamar kecil untuk main musik bersama, apa artinya, apa identitas kelompok gamelan kalau dilarang berkelompok. Dari kegiatan di dalam 67 kelompok yang terdaftar di sini, kita dapat melihat berbagai tanggapan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut, baik di dalam Indonesia maupun di luar negeri. Pada dasarnya, setiap grup, walaupun mereka main gamelan berbeda-beda dari mana-mana, setiap grup mengalami pembatasan aktivitas yang dianggap penting oleh mereka. Karena tidak dapat melakukan apa yang mereka anggap penting, mereka terpaksa mencari penggantinya. Beberapa kegiatan dilakukan oleh berbagai kelompok untuk ketemu kekurangan jiwa yang mereka mengalami. Misalnya, kalau akses ke alat gamelan hilang atau dilarang, beberapa kelompok masuk universitas dan memutuskan untuk memindahkan instrumen dari universitas dan dibagi-bagi kepada anggota di rumah supaya mereka masih bisa latih walaupun tidak main bersama. Ada grup lain yang membuat atau pesan alat gamelan yang kecil supaya bisa latih di rumah. Ini sekarang saya akan memberi beberapa contoh grup dan aktivitas mereka. Pada awalnya, mereka mencoba bermain bersama di Zoom. Nah, tidak bisa. Nah, ada guru yang pikir mungkin dengan kecak dari Bali akan mudah untuk diajarkan secara daring karena tidak menggunakan gamelan atau alat musik lain sama sekali. Tetapi usaha mereka tidak begitu berhasil oleh karena persoalan audio lag. Contohnya, ini kelas di Universitas Wake Forest dipimpin oleh Elizabeth Clendening dan juga Ketut Gede Asnawa juga mencoba mengumpulkan mahasiswa di Zoom untuk belajar kecak. Ada beberapa kelompok yang membuat sebuah seri ceramah dan wawancara dengan seniman Indonesia, juga melalui Zoom. Mungkin yang paling besar ada Nusantara Arts Series yang diadakan oleh Matt Dunning. Tapi juga ada grup lain yang mendapat inspirasi dari Nusantara Arts untuk mencoba ini. Satu di antaranya Gamelan Sekarjaya. Dan yang menarik, mereka mengundang seniman dari Indonesia untuk bicara bersama orang yang mau hadir. Dan penting kepada mereka, seniman ini harus memilih sendiri bahasa yang mereka akan menggunakan. Kalau mau bahasa Indonesia, mereka minta bantuan dari teman untuk menerjemahkannya. Ada beberapa guru gamelan yang mereka sendiri pelajaran dan memasang di internet supaya mahasiswa bisa di-download dan belajar sendiri di rumah. Gamelan Dananda, nama bagus ya, Gamelan Dananda. Oh wait,
Bukan hanya Dananda, Down Under, karena ini di Australia. Lucu, saya baru menyadari gamelan Dananda. Oke. Ini di antara banyak grup yang mencoba ini, gamelan Dananda mencoba itu. Pasang banyak pelajaran. Oke, ini yang terharu cerita ini. Ternyata untuk banyak kelompok yang paling penting adalah kumpulan sosial. Dengan pertemuan di Zoom, walaupun tanpa gamelan, mereka mengharap untuk memuaskan jiwa si anggota dan menjaga hubungan di antara orang sambil menunggu waktu untuk ketemu lagi. Contohnya, gamelan anak Tika dari Boston dengan anggota semua di bawah 15 tahun. Mereka ketemu setiap minggu bukan untuk main gamelan atau belajar, tetapi untuk ngomong-ngomong saja, membuat kelucuan, makan bersama, karena mereka mengutamakan untuk mempertahankan hubungan sosial. Lama-kelamaan, apa terjadi? Gamelan kelompok diizinkan untuk mengadakan latihan bersama. Tetapi ada beberapa persyaratan. Misalnya, harus di luar ruangan dan alat gamelan mesti ditata saling berjauhan. Grup yang main di bawah gunung ini yang indah sekali, itu grup gamelan Bali Manik Kusuma dari AS ke utara. Hebat ya, I love this one. Okay. Akhirnya, kami akan bisa memberi pertunjukan. Tetapi, jangan lupa, saya pikir akibat pandemi akan tetap bersama kami. Dan mungkin untuk zaman yang akan datang, kami masih harus pakai masker. Yang jelas, grup gamelan ketemu kesulitan besar ketika dilarang berkumpul karena pandemi. Walaupun begitu, apakah ada kemungkinan pandemi ini tidak hanya memberi kita kesulitan, melainkan hadiah? Pengertian unsur identitas gamelan yang paling penting, membuat hubungan baru di antara pemain dan pecinta gamelan di seluruh dunia dengan seniman di Indonesia, karena lewat Zoom bisa langsung ketemu. Apakah hadiah tersebut yang akan kita bawa untuk menciptakan masa depan yang semakin lebih kaya untuk semua gamelan dan seni pertunjukan di mana-mana? Untuk penutupan, saya punya ide ini. Dari bidang etimologi muncul sebuah nasihat. Daring dalam bahasa Inggris berarti berani. Orang yang berani tidak pernah takut untuk menghadapi hal yang belum diketahui. Bukankah keberanian itu yang kita butuhkan untuk menghadapi tantangan yang tak terbayangkan selama kehidupan kami? Saya merasa ya, dan saya harap pendengar malam ini akan setuju. Terima kasih. Wow, presentasi hebat Bu Jody, terima kasih. Oke, ya terlihat sulit sekali untuk berlatih selama pada COVID. Tapi saya gembira kalian bisa menemukan caranya dan komunitas gamelan global dapat terus berkembangnya. Kalau hadirin ingin tahu informasi kelompok gamelan di dekat Anda, silakan menghubungi Bu Jody. Nah, berikutnya, mengapa ibu kota suatu negara harus dipindah dan bagaimana ibu kota yang ideal? Mari kita simak presentasi Zakaria Roche.
Sudah? Ya, siap. Sudah? Oke. Baiklah. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Selamat malam atau pagi, Bapak Ibu. Saya Zakaria Rosh dan saya akan memberikan presentasi tentang kepindahan pada kota hijau. Dunia ini sedang bergeser. Seperti ini, orang-orang di mana saja lebih menyadari perubahan iklim dan ingin membantu. Dengan secara pelan-pelan, kita semua menyadari hal-hal harus berubah. Agarkan masa untuk berulang, berhenti menggunakan plastik, minyak, dan melindungi lingkungan. Ini juga benar dengan bidang arsitektur dan perencanaan kota. Pada 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota baru akan dibangun di wilayah administratif Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ada alasan banyak, tapi ini bukan kali yang pertama ibu kota dipindahkan. Sedikit sejarah singkat tentang masa kemerdekaan Indonesia. Nah, tersingkat dan tercepat. Setelah Jepang dikalahkan, mereka sudah berjanji untuk memberi kekuasaan kembali pada warga di Indonesia. Tapi ketika Inggris Raya dan AS datang ke Indonesia untuk menegosiasikan penyiaran Jepang, mereka, Inggris Raya dan AS, sudah setuju untuk membantu Belanda mendapatkan kembali kekuasaan. Didukung oleh Inggris Raya, tentara Belanda datang untuk mengembalikan pemerintah penjajahan mereka. Jadi, Indonesia melawan Inggris Raya dan Belanda. Belanda lagi. Oke. Dengan tentara Belanda menduduki semakin banyak daerah di Jakarta, Presiden Soekarno memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintah yang muda ke Yogyakarta. Dalam larut malam 4 Januari 1946, Soekarno, Hatta, dan rombongan menteri naik kereta api khusus dan pergi ke kantor di Gedung Agung yang terletak di seberang bekas benteng Vredenburg di Jogja. Dalam perang kemerdekaan ibu kota AS di kota Philadelphia, ya mirip. Pada bulan Desember 1776, prajurit Inggris Raya mendekati Philadelphia. Dengan pasukan Inggris Raya mengancam Philadelphia, pemerintah AS yang masih muda memindah ibu kota AS Philadelphia ke penginapan di Baltimore. Ya, saya tinggal di Baltimore dan tidak jauh dari lokasi rumah fight. Sekarang tempat tersebut adalah Royal Farms Arena. Royal Farms mirip Indomaret. Jadi, ya, mirip campur tangan Inggris Raya. Bahkan Tuhan tidak bisa mempercayai orang Inggris dalam kegelapan. Sashi Tharoor adalah tokoh dan penulis terkenal asal dari India. Oke, kenapa sih? Nah, mungkin kalian sudah tahu Jakarta tenggelam. Tenggelam berkurung dalam ketinggian di atas permukaan laut karena perubahan iklim, juga pengaruh tanah dari ekstraksi aquifer untuk lebih dari 10,5 juta orang. Namun, tidak hanya Jakarta tenggelam secara nyata dengan air. Tenggelam dengan lalu lintas, tentu saja. Jakarta dan sekitarnya dengan populasi metropolis 31 juta orang, Jakarta terkenal dengan lalu lintas gila dan banyak kendaraan. Menggabungkan ini dengan banjir yang tidak berhenti, kenaikan permukaan laut, ini adalah resep untuk situasi yang tidak tahan untuk pusat pemerintah dan pusat perdagangan. Kenapa Kalimantan? Yang lebih aman dari bencana alam, lebih jauh dari laut dan kenaikan
permukaan laut. Juga pemerintah Republik Indonesia sudah punya 180 hektar di wilayah Penajam Pasar dan Kutai Kartanegara. Jadi ibu kota baru dan hijau Indonesia. Pemerintah memulai Kementerian PUPR melenggarakan sayembara gagasan desain kawasan ibu kota negara tingkat nasional dari bulan Oktober hingga Desember 2019. Sofran Sibarani adalah salah satu pendiri dan ketua arsitek di perusahaan Urban Plus yang memenangkan kompetisi desain ibu kota baru. Desain itu dinamai Negara Rimba Nusa dan akan dipimpin dan dibangun bersama kooperasi Urban Plus Design dan AECOM dan perusahaan lain juga. Juga pemenang menerima hadiah 5 miliar rupiah, yang bagus. Sibarani berasal dari Indonesia dan lulus dari Institut Teknologi Bandung sebagai mahasiswa teratas di kelasnya. Dia juga menyelesaikan gelar Masters di Universitas New South Wales. Dipengaruhi oleh etiket Tri Hita Karna, alam, manusia, dan Tuhan, Tri Hita Karna, dan mengutip Sibarani sendiri, dia berniat untuk tidak mengorbankan alam dengan membangun lanskap urban dan juga menyentuh alam dan teknologi secara berdampingan sehingga tercipta yang baik dan desain yang ramah lingkungan. Namun, ada pertanyaan, selalu pertanyaan dan ada masalah. Banyak orang sudah bertanya, ibu kota baru buat siapa? Siapa yang dapat hidup di sana? Apakah kota ini hanya untuk orang kaya? Dan mereka akan dilayani oleh siapa? Siapa akan membangunnya? Koperasi besar, asing, atau oligarki mendapat kekayaan dari investasi? Nah, tidak hanya itu, tapi terakhir pada 2020 ada protes-protes raksasa di seluruh Indonesia tentang perlindungan lingkungan dan hak-hak pekerja. Bagaimana pemerintah menjam pelaksanaan konstruksi adil dan lestari seperti baru saja saya sebut, ada banyak pertanyaan. Namun, saya orang optimis. Semua pertanyaan, semua masalah, semua argumen bisa ditangani melalui banyak percakapan, banyak perencanaan, dan perhatian yang teliti pada elemen manusia dan alam. Desain Urban Plus sangat menarik dan keren, tapi ini tidak cukup sendiri. Etika dan ide Sibarani adalah langkah yang bagus, tetapi kerja keras, percakapan keras diperlukan untuk mewujudkannya dengan cara yang benar-benar hijau dan adil. Melalui sintesis dan kompromi bahan baru dan lama, etiket baru dan lama, juga dengan kelestarian manusia, alam, dan Tuhan, mungkin seluruh dunia akan segera melihat Indonesia untuk jalan baru ke masa depan dan untuk melihat apa kota baru yang benar-benar hijau dan lestari. Terima kasih. Wow, hebat. Terima kasih Mas Zakari. Itu menarik sekali dan kota hijau ideal untuk ditinggali dan ramah lingkungannya. Karena pekerjaan saya tertarik pada smart cities dan dengan proyek ini. Dan dengan proyek ini, saya optimisme pasti ada masalah dengan keramaian di Jawa dan macet di Jakarta. Dan
saya kira pengembangan kota hijau seperti itu akan membantu dengan situasi itu, tetapi pasti masih ada banyak kerja untuk mencapai. Ya. Semoga ada lebih banyak kota hijau. Terima kasih, Mas Zakari. Sekarang kita akan ke Jawa Barat untuk belajar tentang topeng Sunda. Bu Marco Rose Lederer, silakan. Maaf. Sorry. Coba lagi. Nggak apa-apa. Ya, oke. Saya mulai lagi. Sekarang tidak di mute. Saya mau minta maaf ya atas kesalahan apa-apa yang jadi kata-kata atau suaranya jelek. Saya bernama Margo Rose Lederer. Saya juga mau bercakap terima kasih atas Kedutaan Besar dan juga apalagi terima kasih pada Bu Nona, guru hebat, bagus, dan ya kami belajar banyak. Presentasi saya itu tentang pengalaman saya dan juga kebudayaan tari topeng di Indonesia. Saya ini apalagi saya akan mempresentasi sejarah sedikit oleh karena ada bermacam-macam variasi dengan tari topeng dan di Jawa Barat. Saya juga mau persembahkan pada guru saya yaitu Bu Irwati Derman sama yang sudah lewat itu Pak Nugraha Sudareja sama Bidasi. Bidasi itu waktu saya belajar dengan beliau, dia umur mungkin 70 tahun dari kampung kecil di Cirebon. Pertama, di mana Sunda? Sunda ialah daerah di Jawa Barat yang bisa dikatakan sebelah selatan dari Jakarta sama Provinsi Banten. Juga Sunda itu di sebelah selatan sampai Pelabuhan Ratu dan di sebelah dari timur dari Tasikmalaya sama Garut. Kota besar di Sunda itu Kota Bandung. Tentang tradisi topeng. Topeng itu berarti kedok atau mask dance di Indonesia. Topeng memang diadakan seluruh dunia, di Afrika, di Eropa, pergi kemana-mana bisa melihat topeng. Tapi di Indonesia itu kuat sekali dan ada berhubungan kuat dengan musik, gamelan, irama, nari, kostum, tekstil, sama itu ya kesenian untuk kedok. Biasanya dibuat dari kayu dan topeng itu biasanya bisa dikatakan untuk menghiburkan orang kalau main macam-macam watak. Itu juga bisa dikatakan bahwa topeng waktu pakai itu masuk jiwa. Jadi waktu saya pakai topeng, saya merasa lebih ke dalam itu watak yang saya akan menari. Juga topeng ada tradisi untuk mainkan untuk upacara dan dari dulu topeng biasanya dimainkan oleh 1 atau 2 orang, tapi selama mungkin sampai 5 jam. Jadi ada 1 orang yang akan mainkan banyak
banyak bermacam-macam watak atau karakter. Dan juga satu fakta yang menarik itu bahwa kalau topeng Jawa, oleh karena ada di Islam tidak boleh mirip persis sama seperti orang biasa, jadi hidungnya dan mata di topeng sering tidak akan mirip persis seperti orang. Itu oleh agama Islam. Tapi kalau kedok topeng keras seperti kelana yang merah muda, matanya besar itu boleh, tapi masih tidak seharusnya tidak sama dengan orang biasa. So not so realistic. Yep. Maju, kenapa tidak maju? Maaf ya. Saya sekarang mau bicarakan tentang itu pengaruh kesenian dari Cirebon yang di sebelah utara. Oleh karena Cirebon memang bisa dikatakan itu pusat topeng tradisi di Jawa Barat. Sejarah Cirebon ialah Cirebon ada campur kebudayaan. Jadi oleh karena di sebelah utara dan itu kota dengan nelayan, pelabuhan yang tua sama pedagang dari abad 12 sampai 17 ada tradisi yang integrasi dengan kebudayaan India, Cina, Arab dan sebagainya. Jadi itu yang terkenal dari Cirebon yang batik yang dipakai oleh topeng itu namanya Megamendung yang di sebelah gambar di sebelah kanan. Megamendung itu mirip pengaruh dari Cina. Jadi itu clouds and rock design oleh karena itu memang pengaruh dari Cina. Ya, sudah dikatakan bahwa itu kota dengan banyak perahu nelayan dan tapi selalu ada warna-warni, ya memang lucu itu gaya. Nah, kota Bandung, sejarah Bandung pada waktu zaman sebelum orang Belanda, maaf ada cucunya di rumah. Bandung itu bukan kota, Bandung itu daerah kebun di mana banyak ada bunga-bunga, ada sayur-sayuran, ada kopi. Tapi waktu orang Belanda datang, memang hawanya di Bandung lebih enak, lebih sejuk, Jadi banyak orang Belanda pergi dari Jakarta dan sebagainya, dan Bandung mulai menjadi pusat Jawa Barat. Sebelum itu hampir seperti kampung. Ya, jadi itu kebudayaan Bandung, itu ekonomi Bandung, itu dulu orang kebun dan pusat ada gunung api. Jadi waktu Bandung sudah berkembang sebagai orang besar di Jawa Barat, memang dari dulu juga ada kesenian yang khas untuk orang dari Garut, dari Sumedang di mana ada keraton, dan mulai dijadikan satu style namanya priangan. Ada tari-tarian untuk laki-laki namanya tari khusus, itu bisa dikatakan klasik. Ada semacam pesta tari di mana ada kebanyakan itu laki-laki yang menari dengan seorang penari profesional namanya rongeng. Tapi juga ada tari-tarian klasik. Tapi lama-lama ada pengaruh dari Cirebon yang masuk itu tari topeng menjadi topeng Bandung priangan style, tapi berasal dari Cirebon. Nah, tari-tarian pada umumnya, tari-tarian Sunda itu agak mirip dengan wayang golek. Jadi ada sedikit three-dimensional daripada tari Jawa Tengah
lebih banyak mirip two-dimensional, jadi lebih seperti wayang kulit. Jadi ada bisa dikatakan dari topeng itu ada kesamaan dengan wayang golek, itu gerakan dan three-dimensional. Pada umumnya ada 5 watak di tari topeng. Jadi bisa dikatakan dari yang di sebelah kiri topeng Panji sampai topeng Kelana yang di sebelah kanan yang merah. Jadi topeng Panji itu yang paling halus, itu bisa dikatakan laki-laki, itu seperti Arjuna, tapi banyak cerita diambil dari Dhamma Wulan. Yang kedua itu Rumiang, itu agak lucu, agak ya dewasa, jadi tidak ada keputusan kuat, jadi bisa main-main, menjadi serius, main-main lagi, itu enak untuk menari. Yang ketiga itu Samba atau Kencana Wungu, watak Kencana Wungu, yang biasanya biru tapi juga bisa putih, agak feminis, agak itu perempuan yang bisa membuat keputusan diri, tidak mau ikut apa yang bapaknya ya minta. Lalu Tumenggung itu semacam pati, jadi agak ya memang agak sombong, kuat tapi ya terkendali dan juga lincah. Yang terakhir itu Kelana. Kelana itu memang kuat, warna merah, dan ada cerita memang bercinta dengan Kencana Wungu, tapi tidak bisa. Kencana Wungu bilang tidak mau, jadi dia menjadi marah, hidungnya menjadi jauh lebih panjang dan sebagainya. Musik topeng memang diikuti dengan gamelan, tapi yang istimewa itu untuk saya itu kendang. Jadi irama dari penari bisa menjadi tukang main kendang itu ikut ke penari. Jadi ada banyak kesempatan untuk improvise. Ini sama dengan musik dari Cirebon. Yang berbeda sekarang dari gaya Cirebon sama Bandung, itu Bandung menjadi menghaluskan seperti periangan style dari keraton. Irama agak berbeda, dan di Cirebon biasanya diikuti oleh suling, daripada Bandung diikuti oleh rebab. Juga di gaya Bandung periangan style topeng ada lebih banyak pengaruh Pancasila. Jadi bisa dikatakan itu gerakan sama pakai caranya pakai sampur itu agak seperti gerakan Pancasila untuk ya sifat laki-laki seperti Klanas biasanya dimasuki beberapa gerakan diambil dari Pancasila. Ya, masa ini topeng Bandung ada perubahan menjadi lebih fluid, lebih seperti ya periangan style. Biasanya dimainkan untuk hari raya, pertunjukan di desa masih jadi, tapi lebih seperti concert art sekarang. Ya, ialah presentasi saya. Saya mulai pelajaran saya tari topeng pada tahun 74, dan sama waktunya dengan Bu Jody. Bu Jody mulai 1 tahun sebelum saya dengan kebudayaan Indonesia. Jadi saya teruskan sampai waktu itu masih menari topeng di Amerika kapan-kapan bisa. Ya, terima kasih untuk mendengar presentasi saya. Dan terima kasih kepada Anda, Bu Marco. Terima kasih, presentasi itu luar biasa. Dan tarinya topeng terlihat indah sekali, contoh hebat dari salah satu budaya unik Indonesia. Dan saya harap kita semua bisa
segera melihat tariannya secara langsung, ya. Atau bahkan lebih baik kita semua harus pergi ke Cirebon untuk melihat tari topeng. Ya, yuk ikut ya. Pemakalah berikutnya Rachel Utomo yang akan memberikan presentasi tentang kesehatan gigi dan mulut di Indonesia. Menarik sekali. Oke, silakan Rachel. Iya, terima kasih. Selamat pagi dan siang dan sore Bapak dan Ibu. Nama saya Rachel Utomo dan hari ini saya akan berbicara tentang kesehatan gigi dan mulut di Indonesia. Sebelum saya berdiskusi tentang situasi yang berada di Indonesia, saya akan berbagi definisi kesehatan gigi dan mulut. Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, kesehatan gigi dan mulut adalah keadaan sehat dari jaringan keras seperti palatum keras, gigi dan rahang, jaringan lunak seperti bibir, palatum lunak, pipi, amandal, dan gusi, dan yang terpenting, unsur-unsur dalam rongga mulut yang memungkinkan individu makan, berhidup tanpa gangguan estetik dan ketidaknyamanan karena adanya penyakit, berinteraksi sosial tanpa disfungsi, berhidup tanpa penyimpangan oklusi, dan terakhir tanpa kehilangan gigi sehingga mampu hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi, selain itu, kenapa Anda mesti memelihara gigi dengan baik? Pertama, kesehatan gigi dan mulut memungkinkan individu untuk mengunyah dan makan tanpa gangguan. Kedua, gigi lengkap memungkinkan berbicara tanpa bunyi siul dan juga yang tidak terdengar cadel. Gigi dan mulut yang sehat juga bisa memberi kepercayaan diri. Mungkin Bapak dan Ibu mengetahui fenomena masker bau yang muncul di masa pandemi ini. Ternyata bau masker yang busuk berasal dari mulut pemakai masker itu sendiri. Dan baru-baru ini, peneliti menemukan hubungan antara kesehatan mulut dan kesehatan seluruh tubuh. Contohnya, rongga mulut merupakan pintu gerbang sistem pencernaan dan peredaran darah, di mana bakteri dan gigi dapat mengeluarkan biomolekul yang dapat memasuki pembuluh darah. Jadi, apa faktor risiko dan kebiasaan yang dapat mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut? Pertama, jika Anda tidak menjaga kesehatan gigi dan mulut dengan rajin menggosok gigi dan mengunjungi dokter gigi, maka kesehatan gigi dan mulut Anda akan menurun. Berdasarkan survei dari Unilever Indonesia, 2 dari 5 dewasa mengaku tidak menyikat gigi seharian selama pandemi COVID-19. Kedua, mengkonsumsi gula yang berlebihan dan minum-minuman berkarbonasi dapat mempercepat perkembangan bakteri plak mulut, yang kemudian meningkatkan derajat keasaman ludah dan menyebabkan karies gigi atau lubang pada gigi. Peneliti menemukan bahwa rata-rata 11,8% orang di Indonesia mengkonsumsi gula lebih dari 4 sendok makan per hari, yaitu lebih dari rekomendasi World Health Organization. Tetapi saya mengakui bahwa menghindari gula itu sangatlah susah karena terlalu banyak godaannya. Ketiga, merokok meningkatkan resiko terjadinya penyakit pada gusi dan kanker mulut. Merokok juga bisa memperburuk estetik gigi. Di Indonesia, sekitar 1 dari 4 dewasa merokok. Dan yang lebih mengejutkan, Indonesia adalah negara ke-7 yang mempunyai jumlah penduduk perokok terbesar di dunia. Keempat, penyakit kronis seperti diabetes bisa berdampak pada kesehatan gusi dan sebaliknya. Dan ternyata Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penderita diabetes tertinggi di dunia. Jadi nomor 7. Jadi bagaimana situasi kesehatan gigi dan mulut di Indonesia lewat mata statistik? Survei dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2018 menemukan bahwa 94,7% penduduk Indonesia sudah menyikat gigi setiap hari. Tetapi hanya 2,7% dari populasi ini menyikat gigi yang benar.
yaitu 2 menit 2 kali sehari. Penelitian ini juga menemukan bahwa sebanyak 57,6% dewasa bermasalah gigi dan mulut, tetapi hanya 10,2% mendapat perawatan oleh tenaga medis gigi. Kemudian, penelitian ini juga menemukan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin rendah proporsi masalah gigi dan mulut, dan juga semakin tinggi proporsi yang menerima perawatan. Kondisi tempat tinggal juga menjelaskan perbedaan yang berarti. Area penduduk perkotaan yang menerima perawatan gigi dan mulut adalah 1,8 kali lebih tinggi dibandingkan penduduk perdesaan. Jadi, apa rencana Indonesia untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut? Pada tahun 2015, Kementerian Kesehatan menetapkan rencana aksi menuju Indonesia bebas karies 2030. Strategisnya ada 4 bagian. 1, meningkatkan upaya promotif dan preventif. 2, meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut. 3, meningkatkan kualitas pelayanan rawatan gigi dan mulut. Dan 4, meningkatkan peran serta stakeholders yang terkait dengan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, seperti dengan sekolah, pemerintah, dan kepala desa. Tetapi, mencapai Indonesia bebas karies 2030 tidak akan mudah. Mengapa? Karena menurut saya dan juga beberapa dokter gigi di Indonesia, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan gigi dan mulut masih rendah. Banyak orang masih berpikir, kalau giginya belum sakit atau pipinya belum bengkak, maka belum perlu ke dokter gigi. Jadi kita membutuhkan kemajuan di bidang sosial, budaya, dan juga faktor sosial ekonomi dan psikologis untuk mengubah pola pikir ini. Walaupun ini akan sulit pastinya, tetapi saya percaya dengan waktu dan upaya yang benar, Indonesia bisa maju dan meningkatkan kesehatan gigi, mulut, dan kualitas hidup masyarakatnya. Bapak dan Ibu, terima kasih telah menyimak presentasi saya. Ya, terima kasih Mbak Rachel. Itu topiknya penting sekali, dan pasti beberapa makanan Indonesia terbaik memiliki banyak gula. Jadi penting untuk semuanya yang suka makanan dan minuman manis untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Ya. Oke. Untuk pemakalah berikutnya, topiknya siapa Kartini? Bagaimana film tentang tokoh satu itu? Mari kita dengarkan presentasi Aurelia van der Wilde. Silakan, Mbak Aurelia. Maaf. Selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Nama saya Aurelia dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang Kartini dan film Kartini. Dalam film ini saya akan menjawab dan berdiskusi tentang beberapa pertanyaan atau tema. Pertama, siapa Kartini? Kedua, mengapa film ini dibuat? Ketiga, apa plot film ini? Keempat, mengapa film ini penting? Dan
Terakhir, apa menurut saya tentang film ini? Pertama, film adalah sesuatu yang penting dalam hidupnya. Selama pandemi corona, kita tidak bisa berjalan-jalan, tetapi satu film bisa mengantarkan, meskipun secara virtual, kita ke Eropa sampai Mars. Kita juga bisa merasakan semua perasaan dalam satu film. Senang, sedih, takut, tergantung pada film, aktor, dan tema. Kartini adalah salah satu contoh film Indonesia yang bisa membuat penonton merasakan semua perasaan. Sutradara film ini Hanung Bramantyo dan penulis cerita Bramantyo Bagus Pramati. Tanggal rilis pada 21 April 2017. Tetapi siapa Kartini? Bagaimana Kartini begitu terkenal? Ada bukan satu, bukan dua, tetapi 3 film tentang beliau. Kartini bernama lengkap Raden Ajeng Kartini. Lahir pada tanggal 20 April tahun 1879 di Jepara, Indonesia. Keluarga beliau dari kalangan priani atau kelas bangsawan Jawa. Ini berarti keluarga noble. Tetapi Ibu Kartini bukan dari kelas bangsawan Jawa. Dia dari kelas bawah. Oleh karena itu, walaupun beliau Ibu Kartini, beliau bekerja di rumah sebagai pencuci rumah. Sampai berumur 12, Kartini belajar di Europees Lage School, ELS. Ini sekolah Belanda, dan di sana Kartini belajar bahasa Belanda. Namun ketika berumur 12 tahun, Kartini tidak bisa belajar di sekolah lagi. Kartini dipinggit sampai beliau menikah. Walaupun beliau tidak bisa belajar di sekolah lagi, beliau masih punya sahabat pena di Belanda. Dari surat-suratnya, beliau belajar tentang ide baru seperti kepentingan pendidikan dan secara khusus pendidikan perempuan pribumi. Ketika berumur 20, beliau menikah dan waktu dipinggit selesai. Beliau istri ketiga suaminya. Suami adalah pria yang baik hati dan Kartini masih bisa belajar dan fokus pada pekerjaan. Kartini mulai mendirikan beberapa sekolah khusus wanita dan orang miskin. Kartini meninggal dunia ketika berumur 25 tahun. Walaupun hidupnya pendek, beliau punya efek besar di Indonesia dan di seluruh dunia. Tetapi, apa alur atau plot film ini? Film dimulai dengan Kartini muda. Kartini belum pernah sekolah saat film dimulai. Dia masih muda dan tidak ingin tidur tanpa ibunya di sini. Kemudian kita bertemu dengannya sebelum dia dipinggit. Dan Kartini merasa marah karena sekarang dia suka sekolah dan tidak mau berhenti sekolah. Selama waktu menyendiri, saudara laki-laki memberikan kunci perpustakaan kecil. Kartini membaca bersama saudara perempuannya, dan mereka juga diajar seorang tutor Belanda. Selain ini, Kartini menulis surat kepada teman di Belanda. Dia feminis terkenal dan Kartini belajar banyak. Dia belajar banyak dari buku-buku dengan bantuan satu tutor Belanda. Satu hari, dia bertemu orang Belanda lain yang penting. Orang Belanda itu memberi tulisan dan Kartini mau belajar cara menulis. Kartini belajar lalu menulis artikel yang diterbitkan di Belanda. Dia pergi ke kampung setelah menulis kesenian tradisional di Jawa. Di sana dia bertemu dengan pengukir. Dia meminta mereka membuat beberapa motif tradisional untuk dikirimkan ke galeri di Belanda. Dia juga menjadi teman.
Dia kembali ke desa beberapa kali setelah itu. Di sana, dia mewawancarai orang Jawa, dan di situ dia menyadari bahwa pendidikan adalah kunci sukses. Kartini membuka sekolah pertama di sana. Akhirnya, Kartini mengajukan beasiswa ke Belanda. Sementara dia menunggu ada lamaran pernikahan. Dia tidak mau, tetapi setelah berpikir sejenak dan berbicara sama ayahnya, dia setuju kalau suami setuju dengan syaratnya. Di akhir film, mereka menikah. Tapi mengapa film ini begitu penting? Dari film Kartini, kita bisa belajar bagaimana kehidupan di Indonesia pada tahun 1900-an dan bagaimana Indonesia telah berubah. Contohnya adalah bagaimana pendidikan di Indonesia berubah. Sekarang di SD, Indonesia bernilai 1.0 di GPI. GPI adalah indeks paritas gender, dan negeri dapat skor 0 hingga 1. Skor punte 50 berarti bahwa ada 50% lebih banyak anak laki-laki di sekolah. Kalau skor 1 berarti ada kalau ada 100 laki-laki di satu sekolah, ada 100 perempuan. Apalagi GPI nilai keadilan sistem pendidikan lain adalah berapa murid berada di belajar di satu sekolah. Dari salah satu survei pada tahun 2018 di seluruh Indonesia ada persentase yang sama antara laki-laki dan perempuan di SD, SMP, dan SMA. Film ini bisa membuat kami berpikir tentang efek wanita di seluruh dunia. Saat Kartini mendirikan sekolah di Indonesia, di Eropa ada satu bernama Maria Montessori yang juga ingin mengubah sistem pendidikan di Eropa dan mendirikan beberapa sekolah bernama Sekolah Montessori. Film ini sangat penting dan menarik. Saya suka film ini karena saya belajar banyak tentang Kartini. Selain itu, saya juga belajar tentang cara hidup di Indonesia saat itu. Saya merekomendasikan film ini kepada orang-orang dari seluruh dunia yang tertarik dengan sejarah pendidikan dan Asia. Terima kasih semuanya dan mohon maaf. Raymond, suaranya masih mute. Maaf. Ya, terima kasih Mbak Aurelia. Ya, itu presentasi itu hebat sekali dan penting sekali dan pendidikan dan pembebasan tentu bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik saat ini. Nah, dan presentasi berikutnya masih tentang film, tetapi film berbeda sekali. Bagaimana film Indonesia dan Amerika saling mempengaruhi. Kita sambut teman saya, Luke Lishin. Silakan, Luke. Terima kasih. Tolong sebentar. Bagus. Oke. Selamat datang semuanya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin berterima kasih kepada KBRI dan guru saya, Bu Nona, untuk pendukungan mereka. Lewat KBRI, saya menghadiri beberapa kelas dan acara di mana kami menonton film horor dari Indonesia yang saya menikmati banyak.
Sebabnya, saya mau membicarakan pertukaran Indonesia dan Amerika dalam genre film horor. Baru saja, Perempuan Tanah Jahanam atau Impedibur dirilis di Amerika Serikat dan mendapat banyak pujian baik dari penonton maupun kritikus. Film ini disutradarai oleh Joko Anwar dideskripsikan sebagai kontribusi Indonesia kepada dunia horor, khususnya folk horror, atau horror yang didasarkan pada cerita masyarakat. Perempuan Tanah Jahanam mengikuti contoh film sebelumnya semacam ini seperti Midsommar, The Wailing, atau The Witch. Tentunya, film horor Indonesia punya identitas unik dan menarik yang bisa dilacak pada awal munculnya film Indonesia. Tetapi film horor Indonesia harus dimengerti dari konteks film dunia juga. Dalam presentasi ini, saya akan menunjukkan bahwa ada pertukaran di antara film horor Amerika klasik dan sutradara film horor Indonesia terkini. Sejujurnya, semua kesenian merefleksikan budaya masyarakat seniman lewat pengaruh yang muncul dalam seni atau tradisi dan nilai yang menantang bagi seniman. Karena itu, kesenian berpengaruh kembali pada budaya negara. Hubungan ini didemonstrasikan dalam bidang film horor Indonesia yang sifatnya dianggap sangat unik. Meskipun film horor Indonesia kadang-kadang mengadopsi aspek film mancanegara, akar film horor Indonesia terletak dalam adat, agama, dan sejarah Indonesia. Ini sumber daya kuat film horor Indonesia yang sudah menjadi makin terkenal di antara penggemar di Amerika. Film horor Indonesia hampir selalu terkenal di Indonesia, terutama semasa dekade 70-an dan dekade 80-an. Waktu aturan penyensuran dilonggarkan, dan sutradara bisa menunjukkan dengan seks dan darah kental. Film eksploitasi seperti yang dikenal tumbuh dari genre kalangan rendah dan anggaran rendah ke sejenis film terkenal di Indonesia. Isi ceritanya seringkali melekat ke legenda setempat di mana orang jahat dimasuki roh yang balas dendam sampai roh ini dikalahkan oleh pahlawan yang berani. Biasanya hantu-hantu ini dan penyihir ilmu hitam adalah perempuan yang dianiaya. Dan secara itu, film horor dapat menjelajahi tema-tema sulit seperti kekerasan terhadap perempuan, tindak pidana seks, dan topik-topik tabu lain. Kecenderungan sinema bisa dilihat dalam film seperti Ratu Ilmu Hitam, Layak, atau Mistik Sebali, dan Pengabdi Setan. Film ini mengalami pembaruan dengan generasi sutradara baru yang dipengaruhi oleh film horor Indonesia kuno, film horor Jepang dan Korea, dan akhirnya film Amerika. Ini terjadi di abad kuno juga, tetapi hasilnya biasanya reinterpretasi film Amerika. Mirip dengan industri film di Hong Kong, Korea, dan Jepang juga, perusahaan Indonesia kadang-kadang mengadaptasi film terkenal dari Amerika dalam konteks negara sendiri. Contohnya, Serigala yang ditayangkan tahun 1981 menceritakan kembali film Friday the 13th di Indonesia dengan beberapa pengalihan alur cerita. Dari perspektif Amerika, ini lucu sekali, tetapi menarik pula. Namun, sutradara zaman baru mau menciptakan film lebih unik daripada film eksploitasi dari zaman tua. Sutradara ini, seperti Joko Anwar, Timo Tjahjanto, dan Kimbo Stambel, juga dikenal sebagai The Mo Brothers, dan Awi Suryadi, memilih dengan teliti berbagai teknik dan kiasan dari film mancanegara supaya bisa menceritakan kisah ketakutan yang didasarkan dalam dongeng hantu-hantu Indonesia yang seringkali melibatkan tabu masyarakat yang dilanggar oleh karakter utama.
campuran sifat-sifat film Indonesia dan film mancanegara sangat menarik bagi penonton Indonesia dan mancanegara. Salah satu bagian sukses film horor Indonesia dihubungkan dengan fenomena yang dihadapi oleh masyarakat seluruh dunia, sebagaimana urbanisasi, peran keluarga, ketidakadilan, dan lain-lain. Misalnya, Rumah Darah, sebuah film yang disutradarai oleh The Mo Brothers, meminjam berbagai elemen dari film jenis slasher seperti The Texas Chainsaw Massacre dan The Hills Have Eyes. Dalam semua film ini diceritakan tentang keluarga kanibal yang membunuh kelompok pemuda dari kota yang sedang dalam perjalanan sampai ada salah satu perempuan yang selamat. Dalam bahasa Inggris, kiasan itu terakhir dikenal sebagai The Final Girl. Walaupun Mo Brothers menggunakan elemen film-film ini karena elemen ini menghibur sekali, mereka juga hendak menyampaikan ketakutan khusus, misalnya ketakutan daerah pendusunan. Bukan kebetulan bahwa adegan film ini berlangsung di rumah di pinggir jalan di antara Bandung dan Jakarta. Banyak film lain menggunakan keadaan tersesat di pendusunan di mana karakter utama harus pulang ke desa aslinya, seperti Sebelum Iblis Menjemput. Kedua-duanya membangkitkan rasa horor dari lingkungannya yang sangat mirip dengan film horor seperti Friday the 13th dan The Evil Dead. Untuk penonton Indonesia, film horor Indonesia merupakan pusaka kebudayaan Indonesia. Sementara untuk orang mancanegara, elemen adegan yang didasarkan dalam kebudayaan Indonesia sangat menarik dan merupakan wahana efektif pertukaran budaya. Syukurlah, ada banyak cara di mana penonton Amerika bisa menonton film horor Indonesia, sebagaimana pelayanan streaming seperti Netflix, HBO, dan pelayanan khusus horror Shudder. Selain itu, ada banyak kesempatan daring untuk penonton Amerika membagikan pendapat mereka tentang film Indonesia lewat post blog dan resensi film di YouTube. Dengan begitu, orang Amerika akan menjadi lebih sadar tentang film horor Indonesia. Sewaktu film horor Indonesia menjadi makin terkenal di Amerika, saya percaya bahwa sutradara Amerika akan menerima inspirasi dari film-film itu. Mungkin film horor Amerika pada masa depan akan mengadaptasi suasana gelap film horor Indonesia, atau menyelidiki tema-tema seperti ilmu hitam dalam konteks Amerika lagi. Pada masa depan, tidak akan mengejutkan kalau film horor Indonesia menjadi titik awal bagi penonton mancanegara yang gemar menikmati film Indonesia. Dengan cara ini pula, mereka akan memahami sejarah sekaligus budaya Indonesia. Terima kasih semuanya. Iya, terima kasih Mas Luke. Mas Luke, terima kasih. Wah, waduh, saya takut. Presentasi pasti menarik dan hebat, tetapi maaf saya nggak bisa nonton film horor Amerika atau Jepang, dan saya kira saya juga tidak bisa nonton film horor Indonesia tanpa mimpi buruk. Nah, terima kasih Mas Luke atas memberi saya mimpi buruk. Oke, ulasan film sudah. Sekarang giliran sebuah ulasan buku oleh Melissa Peach. Mbak Melissa, apa judul buku itu dan bagaimana bukunya? Silakan. Sebentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini saya akan menyajikan buku Ras, Islam, dan Kekuasaan, Kekerasan Etnis dan Agama di Indonesia Pasca Soeharto, yang ditulis oleh Andreas Harsono. Buku ini mengeksplorasi keragaman sejarah dan iklim politik dan etnis dan agama Indonesia saat ini dan menggambarkan peningkatan prevalensi ras dan agama dalam politik Indonesia. Bab-bab dibagi berdasarkan pulau dan difokuskan pada situs tertentu untuk masing-masing. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Maluku, Timur, dan Papua. Yang pertama, Aceh. Sumatera dan Aceh. Dalam bab ini, Harsono membahas akar konflik Aceh dan Jakarta, keinginan lama rakyat Aceh untuk mencapai kedaulatan, dan dampaknya hari ini. Harsono menjelaskan sejarah perlawanan gerilya Aceh dari masa pendudukan Belanda hingga gerakan Aceh Merdeka. Pada awal penciptaan Indonesia modern, Soekarno berjanji untuk memberikan status otonomi kepada Aceh, tapi tidak memenuhi janjinya, malah mengambilkan negara kesatuan yang didominasi oleh Jawa. Pada tahun 1953, orang Aceh mengangkat senjata melawan Jakarta, mendeklarasikan sebuah negara Islam, mencatat bahwa ini akan lebih baik daripada hidup di bawah hukum kacau Jakarta. Islam digunakan untuk memobilisasi perlawanan terhadap pemerintah Soekarno. Pada tahun 1989, Tentara Negeri Indonesia meluncurkan kampanye kontra pemberontakan. Ribuan orang Aceh mengungsi dan sekitar 15.000 orang tewas selama 3 dekad perang gerilya. Pada tahun 2001, Aceh diberi hak istimewa untuk memformalkan syariat Islam. Dengan ini, Aceh diperbolehkan oleh menerapkan syariat Islam dengan hukum pidana Islamnya sendiri jika tidak bertentangan dengan hukum nasional Indonesia. Namun, penyebab konflik antara Aceh dan Jakarta bukan tentang syariah, melainkan hak untuk menentukan nasib sendiri dari masyarakat Aceh. Setelah puluhan tahun perang dan akhirnya tsunami, Aceh menjadi terkenal karena perlakuan kasar mereka terhadap minoritas dan kepolisian moralitas dengan polisi syariah. Para kritikus mengatakan para korban kebanyakan adalah wanita dan orang miskin. Tidak ada koruptor besar atau penjabat Indonesia yang pernah dicambuk. Bab Kalimantan ini dimulai dengan diskusi tentang pembersihan etnis orang Madura di Kalimantan, di mana lebih dari 6.500 orang Madura dipenggal antara tahun 1997 sampai 2001. Bentrokan kecil yang didorong oleh ketenggangan etnis dan kekhawatiran ekonomi berubah menjadi kampanye etnis besar-besaran. Harsono juga membahas pembantaian Tionghoa tahun 1967 yang merupakan akibat dari sentimen anti-komunis pada masa Soekarno. Dalam bab ini, Harsono memperkenalkan program transmigrasi yang dimulai pada tahun 1970-an untuk meringankan pulau-pulau yang kelebihan penduduk di Indonesia sambil menyediakan tenaga kerja murah untuk daerah-daerah berpenduduk sedikit seperti Kalimantan dan Papua. Transmigran yang diberi lahan pertanian dan dukungan keuangan selama 2 tahun menciptakan ketegangan dengan masyarakat setempat. Kemarahan muncul di sepanjang garis ras dan agama yang berpuncak pada serangkaian balas dendam darah antara Deak dan Madura. Tema yang diperkenalkan di bab Sulawesi adalah kurangnya representasi dalam pemerintahan. Selama pertengahan 1950-an, perasaan umum di Sulawesi dan pulau-pulau terluar lainnya adalah bahwa pemerintah pusat di Jakarta tidak efisien. Keluhan daerah dan etnis memicu pemberontakan simulan di Sumatera dan Sulawesi. Ketidakpuasan muncul di Sulawesi bagian utara ketika monopoli Jakarta atas perdagangan kopra melemahkan ekonominya. Pada tahun 1957, deklarasi Permesta dikeluarkan, menuntut otonomi provinsi. Namun ketidakmampuan Jakarta untuk memahami kebutuhan yang lebih dalam untuk menghapus monopoli kopra menjadi salah satu sumber ketidakstabilan terbesar di Sulawesi. Efek dari pergolakan Sumatera dan Sulawesi justru memperkuat tren yang diharapkan melemah para pembangkang.
Otoritas pusat ditingkatkan dengan mengorbankan otonomi daerah dan nasionalisme radikal di Jawa memperoleh kekuatan atas moderasi pragmatis. Ketika Soeharto menggulingkan Soekarno pada tahun 1965, ia menjadi lebih otoriter daripada Soekarno. Jawa. Dalam bab Jawa, Harsono mengeksplorasi lebih jauh gagasan persatuan Indonesia, mencatat bahwa persepsi Indonesia sebagai bangsa hanya mulai terwujud setelah kekaisaran kontrol didirikan Belanda atas wilayah pada 1910-an. Penekanan di bab ini bersifat historis, dengan lebih banyak membahas tentang prakemerdekaan dan pembentukan konsep negara bangsa Indonesia. Harsono membahas ketanganan antara bapak pendiri Indonesia yang memiliki perasaan unitaris kuat di kalangan nasionalis dan mereka yang melobi untuk tingkat otonomi yang lebih tinggi bagi daerah dalam gaya yang lebih federalis. Pembagian kepulauan yang efektif selama pendudukan Jepang telah memperdalam percepatan sebelum perang antara kepulauan luar dan Jawa. Ada perdebatan sengit pada saat itu tentang Islam versus sekularisme dan termasuk syariah Islam dalam Piagam Jakarta yang memasukkannya akan menurunkan status non-muslim ke status kelas 2. Pada akhirnya, ini diambil karena keinginan para pendiri negara untuk memiliki persatuan nasional. Sangatlah penting untuk tidak mendorong minoritas Kristen ke pelukan Belanda yang kembali dengan ketentuan yang tampaknya menurunkan orang Kristen ke kewarganegaraan kelas 2. Harsono kemudian membahas tahun-tahun Soeharto dan pembatasan legislatif yang ketat yang dikenakan pada kebebasan berbicara, berkumpul dan berserikat, serta menarget minoritas Tionghoa. Bab ini diakhiri dengan pembahasan Undang-Undang Anti Penistaan Agama saat ini dan Peraturan Anti Ahmadiyah 2008 yang telah menghasilkan sanksi hukum blok pembangunan rumah ibadah baru untuk agama minoritas. Bab ini juga diakhiri dengan diskusi tentang implikasi dari putusan hukuman penjara Ahok untuk penghujatan dan kenaikan jumlah kelompok Islam yang berharap untuk menghidupkan kembali Piagam Jakarta. Maluku Timur dan Papua. Bab-bab ini menekankan sulitnya pemerintah pusat untuk mengelola secara profesional pulau-pulau kecil terluar dan sifat batas wilayah Indonesia. Tema umum di sini adalah marginalisasi struktural di tangan pemerintah pusat dan pengabaian oleh negara. Kekerasan Maluku secara inheren bersifat politis dengan ketegangan besar yang dirasakan di Maluku dari javanisasi politik, budaya, dan ekonomi di pulau-pulau mereka. Apa yang dimulai sebagai ketegangan ekonomi dan politik kemudian menyebar ke agama dan perpecahan ras dengan agama akhirnya mendominasi konflik. Dalam bab Papua, Harsono membahas dampak pembentukan batas wilayah Indonesia dan ketaatan pada doktrin Uni Possidetis Juris yang berpendapat bahwa batas wilayah negara pasca kolonial harus sesuai dengan wilayah jajahan yang digantikannya. Harsono berpendapat bahwa ini adalah argumen yang salah. Sebagian besar negara adalah multinasional atau polietnis dan banyak kelompok etnonasionalis bahwa menganggap doktrin Uni Possidetis Juris sebagai ideologi yang membenarkan dominasi masyarakat lemah oleh kelompok-kelompok yang berhasil merebut kekuasaan negara. Secara keseluruhan, buku ini dapat dilihat sebagai argumen untuk federalisme, alih-alih sentralisasi dan negara kesatuan, mengembalikan kebanggaan otonomi kepada rakyat dan membiarkan rakyat memutuskan. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah menikmati pertumbuhan besar dalam kebebasan berdemokrasi sejak jatuhnya Soeharto, Harsono berpendapat bahwa kekerasan berikutnya adalah bukti bahwa nasionalisme Jawa sentris tidak mampu mendistribusikan kekuasaan secara adil. Harsono mengingatkan impunitas yang dinikmati oleh para pelaku pembunuhan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya di Indonesia, mengingatkan kita bahwa bangsa Indonesia masih belum menemukan titik terang di ujung terowongan. Namun, Indonesia belum final dan nasionalisme Indonesia masih dalam masa pertumbuhan.
Salah satu alasan optimisme adalah demokrasi elektoral dan perubahan hukum Indonesia. Buku ini merenungkan makna negara Indonesia dan persatuan Indonesia, merefleksikan jenis nasionalisme yang diusung oleh para pemimpin Indonesia dan apa arti nasionalisme Indonesia sebenarnya ketika begitu banyak orang di luar Jawa yang terpinggirkan. Kita diingatkan Sumpah Pemuda sebagai cetak biru persatuan Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah tumpah darah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda tidak menguraikan perbatasan darat dan laut, tidak membicarakan agama syariah atau struktur pemerintahan. Buku ini berargumen bahwa 3 prinsip sangat penting dalam bergerak menuju Indonesia yang lebih bersatu. 1. Menghormati keragaman. 2. Menghormati banyak identitas. 3. Membangunkan ikatan bersama milik komunitas lokal. Mungkin kunci masa depan persatuan dan nasionalisme Indonesia adalah melindungi nasionalisme sekuler, menangani pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, mengingatkan akuntabilitas dalam sistem demokrasi, dan terus memajukan kemanusiaan. Terima kasih. Wow, terima kasih Melissa. Presentasi itu berdampak dan kuat. Tentu saja Indonesia sangat besar, beragam dan sulit diatur. Apalagi jika ada daerah seperti Aceh yang otonom dan agama penting sekali untuk orang di sana. Sejarahnya menarik dan penting untuk tahu. Terima kasih lagi Melissa. Kita sekarang sampai pada presentasi terakhir. Topiknya adalah kehormatan, tanggung jawab, dan hak perspektif kesetaraan gender dalam Islam di Jawa. Kira Jasper, silakan. Maaf sebentar, saya sedang mencoba untuk share screen dulu ya. Oke. Bisa melihat screen saya? Oke, ya. Terima kasih semua sudah datang ke acara showcase ini. Saya dulu mau berterima kasih kepada Bu Nona, Bu Poppy, dan anggota KBRI di Indonesia, di Washington DC untuk memberikan kesempatan untuk terus belajar bahasa Indonesia selama pandemi COVID-19. Inspirasi untuk presentasi saya mulai karena selama ketika pandemi baru muncul, saya sebenarnya di Indonesia dan dipaksa untuk pulang selama pandemi ketika itu mulai. Dan ketika saya di Amerika, saya punya banyak percakapan dengan teman-teman saya dan guru-guru saya di program BIPA di Universitas Negeri Malang. Dan selama percakapan itu, saya mencari tertarik dengan ide dan sudut pandang yang berbeda antara Amerika dan Indonesia tentang kesetaraan gender dan gerakan feminisme di Indonesia dibandingkan dengan di Amerika, dan mau mengekspresikan perbedaannya dan juga kemiripan antara negara-negara berdua. Sebagai kerangka penelitian saya, mungkin kita dulu akan membahas tentang latar belakang feminisme di Indonesia, sejarahnya, dan juga ide dahulu tentang feminisme dan gerakannya. Selanjutnya, kita bisa membahas tentang metode saya untuk mengumpulkan sudut pandang tentang feminisme di Indonesia, kemudian membahas hasil dari surveinya, menjelaskan tantangan penelitian saya, dan terakhir bisa membahas kesimpulan dari risetnya. Pertanyaan saya ketika mulai meneliti adalah, apa hubungan antara feminisme dan agama Islam menurut orang yang tinggal di Jawa? Jadi ada peneliti namanya Zainal Abidin yang
berkata bahwa dalam Islam, peran perempuan walaupun berbeda dari laki-laki itu juga dianggap sangat penting untuk keluarganya. Dia mengutip hadits, ibumu, 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 baru kemudian ayahmu. Dan itu menunjukkan bahwa walaupun pasti ada perbedaan antara ibu dan ayah, ibunya masih dihormati dalam orang Indonesia dan orang beragama Islam. Dan selanjutnya dia menggunakan contoh Khadijah untuk menjelaskan bahwa perempuan bisa bekerja dan membuat perusahaan yang sukses secara mandiri. Dan Khadijah adalah salah satu tokoh di Islam. Dia salah satu istri Muhammad, kalau saya tidak salah. Selama sejarah Indonesia, ada 2 tokoh feminisme yang menjadi sangat penting. Dan salah satu tokoh, Kartini, sudah dibahas oleh Pak Aurelia dulu. Dan Kartini dan Suwarni sudah membentuk gerakan feminisme di Indonesia untuk terlihat lebih dekat dengan emansipasi perempuan dalam mendapatkan hak pendidikan. Salah satu tujuan yang paling penting dari pekerjaannya adalah mendapat perempuan hak untuk belajar di sekolah dan mempunyai lebih banyak hak dalam pernikahan, khususnya mengenai poligami. Dan dari ceritanya, saya belajar bahwa fokus feminisme di Indonesia lebih dekat dengan hak dalam pendidikan dan mengenai poligami. Tetapi saya menjadi juga tertarik dengan sudut pandang feminisme yang lebih kini. Apa perspektif dari orang yang sedang tinggal di Jawa dan beragama Islam. Jadi saya melakukan survei dengan 23 orang yang sedang tinggal di Jawa dan sudah lulus dari S1 dan S2 untuk mengerti dan belajar dari mereka perspektifnya tentang topik ini. Dan karena itu pandemi, saya mengirimkan Google Form kepada mereka dan mengumpulkan hasilnya. Saya bertanya 4 pertanyaan. Itu definisi feminisme, itu pikiran mereka tentang gerakan feminisme, itu hubungan antara feminisme dan Islam menurut opini mereka, dan apa perbedaan dan persamaan antara feminisme menurut opini mereka di Indonesia daripada di Barat. Dan hasil dari survei berfokus pada perbedaan antara peran dan juga fokus pada gerakan feminisme. Pertama mereka berkata bahwa gerakan feminisme di Indonesia lebih fokus pada peran perempuan yang masih dihormati dan juga memastikan bahwa perempuan masih bisa berkarir dan mempunyai pendidikan yang lebih tinggi. Karena seperti saya bilang tadi, itu juga Kartini contohnya berfokus gerakan feminisme pada pendidikan dan kesempatan untuk perempuan. Jadi sampai sekarang mungkin fokusnya seperti itu. Dan juga walaupun peran laki-laki dan perempuan di rumah berbeda, dua-duanya masih penting dan untuk supaya rumah bisa berfungsi dengan baik. Ya, selanjutnya, walaupun penelitiannya mungkin mewujudkan beberapa aspek gerakan feminisme yang penting, pasti ada pembatasan dari riset saya karena itu dilaksanakan di daring. Dan mungkin pertama, perbedaan antara kota dan desa karena hampir semua orang yang saya wawancarai tinggal di kota dan pasti ada perbedaan sudut pandang di kota daripada di desa, dan juga semua responden lulus dari S1 minimal, jadi mungkin ada perbedaan untuk orang yang punya pendidikan yang berbeda, dan terakhir hanya ada 23 responden, jadi kalau saya wawancarai lebih banyak orang, pasti bisa mendapatkan sudut pandang yang lebih beragam. Tetapi saya masih pikir ada banyak yang kita bisa pelajari dari hasil surveinya. Dan juga di Barat, contohnya, ada ide tentang feminisme bahwa perempuan mungkin bisa punya sifat atau kemampuan dan juga berperan sama dengan laki-laki. Itu satu ide atau pikiran tentang feminisme. Dan saya pikir di Indonesia fokusnya itu lebih penting tentang kehormatan peran perempuan dan laki-laki walaupun berbeda. Tetapi proses ini dan percakapan ini terus-menerus sampai sekarang, dan kalau ada sudut pandang dari
dari hadirin yang berbeda dari apa yang saya sampaikan hari ini, tolong kirim di chat, dan saya selalu senang untuk belajar lebih banyak tentang sudut pandang kalian dan masih belajar bahasa Indonesia lewat presentasi seperti ini. Dan terima kasih semua. Wow, terima kasih Mbak Kira. Presentasi Anda luar biasa dan penelitian Anda sangat penting dan juga sangat mengesankan. Saya juga bangga pada Mbak Kira karena saya pernah bekerja dengan dia dan saya sudah tahu betapa pintarnya dia. Saya senang kalian semua bisa melihat betapa pintarnya dia juga. Terima kasih bagi Mbak Kira. Oke, demikian presentasi 9 mahasiswa kelas Bahasa Indonesia tingkat mahir Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC semester musim semi 2021. Semoga showcase ini menambah motivasi pembelajar bahasa Indonesia untuk terus belajar dan mengenal Indonesia dan penduduknya sehingga tercipta hubungan persaudaraan Amerika Indonesia yang kuat dan saling menghormati. Lagi terima kasih banyak atas kehadiran Anda dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat selalu juga. Terima kasih. Terima kasih Simon yang telah menjadi pemandu acara. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber ya presenter hari ini, khususnya kepada Aurelia van der Wild, ulasan film Kartini yang sangat menarik sekali. Kemudian Ibu Dr. Jody Diamond tentang apa identitas kelompok gamelan ketika dilarang berkelompok, itu juga memberikan satu nuansa tentang gamelan. Kemudian Kaira ya, Jasper, kehormatan, tanggung jawab dan hak, perspektif kesetaraan gender dalam Islam di Jawa. Kemudian Luke, listen, ini menarik, unik sekali, kita dibawa tentang film horor Indonesia ya, ini luar biasa. Perbandingan antara film horor di Amerika Serikat dan di Indonesia ini betul-betul membukakan mata kita ya, bahwa ini salah satu daya tarik yang menarik orang Amerika ya tentang film horor ini. Ibu Margo yang mempresentasikan tentang topeng, tari topeng di Cirebon ya, betul-betul menarik sekali bagaimana menceritakan tentang Panji, Rumiang, Sambat, Tumenggung, Kalana dan yang lain-lainnya ya. Kemudian Matthew C tentang alat musik tradisional Indonesia ya, kita dibawa sebagai bagian dari soft diplomacy juga. Kemudian Melissa Pitts luar biasa, sangat fasih sekali ya ini pengucapan bahasa Indonesianya. Saya tidak menyangka begitu fasih mengalahkan orang Indonesia sendiri karena begitu menguasai ya bagaimana analisis tentang review laporan buku ras, Islam dan kekuasaan. Kemudian Rachel Utomo tentang kesehatan gigi dan mulut di Indonesia, menarik juga ya bagaimana pemetaannya. Kemudian Zaharia Rose tentang kota hijau, harapannya bagaimana, ini tentu impian kita semua ya tentang kota hijau dipaparkan oleh Zahari dengan santai tetapi juga menarik ya, membuat kita ingin mendengarkan terus. Demikian tampilan tentang web talk All About Indonesia by Americans dalam rangka untuk merayakan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia dan juga sebagai tanda hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika Serikat yang ke-73 tahun pada tahun 2021 ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pengajar
kelas Bahasa Indonesia Advance. Kami persilahkan Ibu Nona barangkali menyampaikan sepatah dua patah kesannya selama menjadi pengajar di kelas Mahir. Dan kelas Mahir ini adalah kelas yang pertama kali diadakan oleh KBRI Washington DC karena melihat antusiasme dan juga melihat tingkat kefasihan orang Amerika dalam mengucapkan bahasa Indonesia. Silakan Ibu Nona. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Poppy dan KBRI yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mengajar dan belajar dengan mahasiswa yang hebat-hebat. Ya, juga terima kasih kepada 9 pemakalah yang mempresentasikan makalah mereka malam ini, Mas Matthew, Bu Jody, Mas Zachary, Bu Margo, Mbak Rachel, Mbak Aurelia, Mas Luke, Mbak Melissa, dan Mbak Kira. Semuanya hebat sekali. Saya ikut bangga dengan hasil kerja keras Anda. Dan juga untuk mahasiswa lain, masih ada banyak kesempatan untuk berpresentasi dan berpartisipasi dalam acara-acara yang diadakan KBRI atau institusi lain yang berhubungan dengan Indonesia dan bahasa Indonesia. Terima kasih juga buat Mas Simon yang sangat piawai ya MC kita hari ini. Ya, mengantar kita untuk menikmati presentase hari ini. Juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah menghadiri showcase malam ini dan mendukung teman-teman kita belajar bahasa Indonesia. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, terima kasih Ibu Nona. Kami mengundang, ini ada tamu spesial hari ini, sosok wanita yang sangat atraktif, pandai menari, dan juga sangat smart, Ibu Profesor EN. Beliau adalah rektor dari Institut Seni dan Budaya Indonesia di Bandung. Profesor EN, mohon kiranya dapat menyampaikan kesannya. Tadi di chat room katanya, Bu Margo, kita pernah menari bersama-sama loh, masih ingat nggak? Silakan Prof EN. Suatu kehormatan untuk kami dihadiri oleh Profesor EN, rektor dari salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia. Mohon perkenannya Prof EN. Baik, terima kasih. Selamat sore, selamat malam. Salam sehat untuk kita semua. Bu Poppy, terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan kepada saya. Hari ini saya sangat senang sekali, luar biasa bisa menghadiri showcase ini dan semua dengan pengungkapan bahasa Indonesia yang hebat-hebat dan juga tentang perhatiannya terhadap kebudayaan Indonesia. Saya sangat terharu, betul-betul terharu. Mungkin banyak di Indonesia ini generasi muda yang kurang memperhatikan tentang kebudayaan Indonesia. Tapi Bapak Ibu, Mas Akang Teteh gitu ya, begitu menguasai tentang kebudayaan Indonesia. Dan tentu Bu Nona yang sudah mengajarkan bahasa Indonesia luar biasa sekali. Saya sangat mengapresiasi terhadap acara ini, Bu Poppy. Mudah-mudahan ini selalu menjadi agenda yang rutin dan insya Allah kami siap kalau sedang ada waktu, saya siap untuk setia menantikan program-program semacam ini. Dan mudah-mudahan tadi Ibu Margo ya, Ibu Margo kita pernah menari bersama di UCSC di California, di Santa Cruz pada tahun 2016 ketika merayakan 40 tahun gamelan Sunda dipelajari di Santa Cruz University. Dan tentu Bu Jody Diamond, saya tahu dari dulu waktu saya masih SMKI, Bu Jody ya. Bahkan saya pernah mengikuti program yang untuk pertukaran mahasiswa, tapi saya tidak lolos saat itu ya. Saya masih mengenang Ibu yang juga pernah ke ASTI dulu ya, pernah datang ke ASTI atau STSI waktu itu ya, saya lupa. Tentu saja
sekali lagi saya mengucapkan luar biasa terima kasih, saya mengapresiasi yang tinggi dan terima kasih banyak. Semoga kita terus bisa bekerja sama untuk mengangkat kebudayaan Indonesia di ranah internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, terima kasih Prof. EN atas waktunya dan perkenannya. Sebelum kita tutup acara, mari kita berfoto bersama. Mohon dapat dibuka screen layarnya. Kami persilahkan kepada panitia untuk memoto bersama. Mohon dapat dibuka screen-nya. Ya, jadi screen pertama 1, 2, 3 ya, senyum. Ya, kemudian screen yang kedua mohon dapat dibuka. Oh, masih. Ya. Kemudian screen yang ketiga. Oke, terima kasih atas waktunya. Dengan ini kami tutup acara Web Talk About Indonesia by Americans. Kemudian kami mengundang untuk hadir pada acara 3 virtual showcase lainnya yang akan diselenggarakan minggu depan. Daftarnya dan jadwalnya sudah kami share di chat room. Silahkan untuk dapat di-download. Di dalam file tersebut ada informasi tentang lomba yang diselenggarakan oleh BIPA Kemdikbud dan juga kegiatan lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, Facebook Live-nya. Terima kasih. Selamat malam. Ya.